Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Juan Maulana SKM dalam video tutorial perawatan luka modern. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang peran keluarga dalam penyedia informasi kepada penderita luka kencing manis. Penderita luka kencing manis dia berarti memiliki dua permasalahan, luka dan kencing manis, ya. Nah, sebagai penderita dia memiliki kebutuhan informasi sebenarnya. Hanya saja penderita kencing manis kadang tidak memiliki kesempatan yang sama seperti orang sehat untuk bisa mengakses, untuk bisa mencari informasi itu secara aktif, mencari sendiri, browsing sendiri, baca buku sendiri, ini itu dan sebagainya, ya kan? Nah, sehingga keterbatasan akses mendapatkan informasi tersebut itu beresiko terjadinya misinformasi. Mungkin dia mendapatkan informasi dari sumber yang tidak jelas, atau segala di medsos, segala di WA dia anggap itu sebuah berita kebenaran dan sebagainya. Tentunya sebenarnya harus memiliki filterisasi, harus divalidasi dulu apakah berita tersebut benar atau tidak. Nah, di sini membutuhkan peran keluarga. Peran keluarga dalam penyedia informasi. Informasi tentang apa? Ya tentang dua hal tadi, luka dan kencing manis. Tentang luka sendiri membutuhkan informasi, tentang kencing manis itu sendiri membutuhkan informasi. Nah, informasi-informasi ini apa sih yang dibutuhkan tentang luka dan kencing manis? Adalah informasi-informasi yang bagi Anda, bagi keluarga, bagi pasien itu esensial, penting. Anda tidak perlu memahami informasi tentang luka dan kencing manis dari A sampai Z seperti saya memahami luka dan kencing manis. Seperti praktisi, seperti narasumber, seperti tenaga-tenaga kesehatan lain. Anda tidak perlu mendapatkan informasi selengkap itu, sedalam itu. Yang dibutuhkan oleh Anda adalah yang sekiranya memang berkaitan dengan Anda sehari-hari sebagai penderita dan juga yang kira-kira dibutuhkan oleh keluarga dalam berperan. Itu apa saja? Nah, ini saya garis bawah ini untuk luka misalkan. Anda bisa mencari informasi tentang faktor kesembuhan luka itu apa saja. Nah, saya sudah pernah membuat video faktor kesembuhan luka itu ada 5, ya, dan masing-masing itu sudah saya bahas. Anda harus memahami itu sehingga keluarga ini perannya di mana. Misalkan, di pengobatan, berarti harus mengantar berobat. Terus misalkan di perawatan luka, berarti harus memahami perawatan luka itu seperti apa, ganti balutannya setiap hari apa, setiap berapa hari sekali, sehingga keluarga juga bisa mengantar berobat. Terus menjaga balutan agar tetap terjaga, tidak basah, tidak terkena air dari luar, tidak rusak dan sebagainya. Nah, ini kan informasi-informasi yang penting. Misalkan faktor kesembuhan luka yang ketiga adalah nutrisi. Peran keluarga dalam nutrisi apa nih? Nah, di situ kan juga Anda perlu jangan sampai informasinya salah. Kalau Anda salah menyediakan nutrisi yang salah, sehingga kesembuhan juga akan terpengaruh gara-gara nutrisi yang salah. Lalu faktor berikutnya vaskularisasi. Faktor kesembuhan luka, vaskularisasi. Peran keluarga dalam vaskularisasi apa sih? Nah, itu Anda harus pahami itu. Lalu yang kelima adalah psikologi, kondisi stres. Bagaimana sih kita sebagai keluarga menyokong kesehatan psikologisnya, psikisnya, biar penderita cepat sembuh, seperti itu. Nah, terus kondisi kencing manisnya, apa yang harus diketahui? Nah, kondisi kencing manis itu sendiri apa sih yang terjadi dengan tubuh penderita saat terjadinya kencing manis? Kadar gula itu yang kontrol siapa sih? Terus kenapa sih kadar gula itu tidak terkontrol? Ada faktor-faktor pemicu kencing manis apa sih? Faktor-faktor yang mengakibatkan gula itu naik turun secara drastis itu apa sih? Terus pengobatannya harus bagaimana sih? Nah, terus kontrolnya harus berapa bulan sekali sih? Kontrol gulanya itu harus berapa bulan sekali? Terus minum obatnya itu dosisnya berapa? Terus nutrisi-nutrisi itu harus bagaimana untuk mengendalikan kadar gula darah. Lalu kondisi psikologis ada kaitannya enggak dengan kadar gula darah dan sebagainya. Itu tentunya harus Anda pahami. Jadi Anda sebagai keluarga enggak bisa cuek. Pengalaman saya sendiri sebagai saya pribadi, ya, saya pernah memiliki ayah yang sudah almarhum. Di akhir-akhir usianya memang memiliki kelainan kadar gula darah. Meskipun itu tidak dari usia muda, tetapi yang namanya kencing manis itu kan penyakit degeneratif juga. Degeneratif itu artinya penurunan fungsi tubuh. Saat kita menjadi tua, meskipun saat mudanya Anda seperti saya sehat, tidak ada keturunan kencing manis pun, nanti saat tua Anda bisa kena kencing manis. Gara-gara apa? Pola hidup kita, jarang olahraga, pola makan kita tidak mengendalikan asupan gula yang kita makan. Lalu kondisi stres psikologi itu juga berpengaruh ke keluarnya hormon insulin, lalu menurunnya fungsi tubuh degeneratif saat kita lansia dan sebagainya, itu sehingga kinerja kinerja kelenjar untuk mengeluarkan hormon juga berkurang. Akhirnya kita bisa kena kencing manis. Nah, itu kan artinya kita semua memiliki faktor risiko dengan kondisi-kondisi degeneratif kita saat kita sudah tua nanti. Nah, sama seperti saya punya pengalaman ayah seperti itu, ya, dan di saat
kadar gulanya naik, apa yang harus saya lakukan? Kadar gula ternyata bisa ngedrop, apa yang harus saya lakukan? Kondisi-kondisi darurat itu juga kita harus memahami nih. Wah, kalau kondisi-kondisi darurat seperti ini, keringat dingin, lalu dia penurunan kesadaran, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu kan penting sekali dan keluarga harus mengetahui itu. Ya, kalau pasiennya saya kira memiliki banyak keterbatasan, dia sedang kena kencing manis, dia punya luka juga dan sebagainya. Bagaimana mungkin dia akan belajar aktif mempelajari ini itu, membaca buku dan sebagainya? Nggak mungkin, Mas. Jadi sebagai keluarga Anda harus proaktif menyediakan informasi. Tentunya informasi juga Anda harus pilih-pilih. Dari sumber mana, kira-kira ini bisa dipercaya atau tidak, yang ngomong siapa, kita melakukan background check terlebih dahulu, pendidikannya apa, latar belakangnya apa, dia kerja di mana, selama ini dia sudah perannya apa saja, apakah dia seorang narasumber, apakah dia seorang dosen yang bisa dipercaya, keilmuannya seperti apa, apakah dia sering bicara, dia sering seminar, ngisi seminar dan sebagainya. Terus dia kerja di mana, track recordnya selama ini dia jadi ngapain, apakah praktisi, apakah akademisi dan sebagainya. Tentunya kita harus pilih-pilih. Nah, kadang seringkali, mohon maaf ya, orang tua kita yang sudah lansia, baru pegang gadget, baru mengenal Android beberapa tahun atau beberapa bulan yang lalu, dia belum memiliki filterisasi informasi. Segala sesuatu yang dia lihat di medsos dianggap benar. Apapun yang beredar di WhatsApp, di grup keluarga, di grup SMA, SMP, ya kan, di grup alumni SD, segalanya pasti di-share, dianggapnya itu sesuatu yang kebenaran, sesuatu yang pasti benar. Apalagi di embel-embel, kalau tidak menyebarkan berarti Anda informasi bermanfaat ini berhenti di Anda, sangat disayangkan, atau kalau disebarkan pasti dapat pahala, kalau didiamkan saja Anda dapat dosa dan sebagainya. Lah, ada embel-embel seperti itu ya, akhirnya miskomunikasi, misinformasi, acak-acakan ini jadinya. Informasi yang masuk kepada dirinya, kebenaran yang dia terima, sehingga ini beresiko kesalahpahaman pengambilan keputusan. Nah, beberapa kali juga terjadi di pasien-pasien saya di klinik Monas, atau bahkan ayah saya sendiri juga pernah seperti itu. Dia mendapatkan bisikan dari siapa, dari keluarga, dari tetangga, dari family, dari teman lamanya, di pesan WhatsApp dan sebagainya. Ini minum obat ini saja, minum jamu ini saja, akhirnya dia beli dedaunan, misalkan daunan untuk memperlancar aliran darah misalkan ya. Dia sedang minum obat medis, tetapi gara-gara mendengar informasi seperti itu, ini daun ini katanya untuk memperlancar aliran darah, karena punya luka kencing manis, akhirnya dia minum seperti itu, beli daunnya, direbus sendiri, diminum, dosisnya ngawur dan sebagainya. Akhirnya jantungnya berdebar-debar, ya kan? Yang namanya obat, baik itu dedaunan maupun obat kimiawi yang memiliki fungsi vasodilatator, memperedaran darah, itu kan akan berfungsi terhadap sirkulasi atau ritmenya kardiovaskuler. Tiba-tiba pembuluh darah melebar, seperti apa kompensasi jantungnya, lah itu akan mempengaruhi detak jantung dan sebagainya. Makanya itu berbahaya. Beberapa kali saya jumpai juga ayah saya tiba-tiba membeli sesuatu tanpa izin, tanpa sepengetahuan saya. Loh, kok itu sudah diminum? Waduh, saya telat nih, saya telat mengawasi, saya kecolongan, seperti itulah. Ini kan juga sering terjadi di pasien-pasien saya. Bahkan mungkin di Anda juga sering terjadi seperti itu. Orang tua Anda tiba-tiba membeli obat apa yang tanpa sepengetahuan Anda, mau pakai duitnya sendiri, ya kan, entah duit pensiunan atau duit simpanannya dia sendiri. Loh, kok tiba-tiba ada obat ini? Bapak minum obat ini dari mana? Apakah ini dari dokter yang selama ini berobat? Oh, ternyata tidak. Beli sendiri apa sendiri? Entah itu obat herbal kayak obat medis lain dan sebagainya. Obat herbal juga belum tentu obat herbal itu aman loh ya. Obat herbal itu juga ada yang berefek, berimbas sesuatu yang bermakna pada kondisi tubuh kita. Bukan berarti obat herbal hanya sifatnya komplementer sehingga dosis ngaco pun nggak masalah, nggak seperti itu. Obat herbal juga ada yang keras loh. Nah, kadang informasi-informasi seperti ini kadang kita sering kecolongan gitu loh. Kita sudah memberikan informasi yang tepat, ternyata orang tua kita sendiri atau yang sedang mengalami luka kencing manis ini, ternyata dia mencari informasi yang caranya salah, tidak memiliki filterisasi, tidak melakukan background check terlebih dahulu terhadap siapa narasumber yang ngomong dan sebagainya, dan anggap benar, lalu mengambil keputusan sendiri, akhirnya merugikan diri sendiri. Ini sering kali. Jadi peran kita itu sangat penting sebagai keluarga, gimana caranya melakukan filterisasi informasi mana yang benar, lalu kita teruskan kepada orang tua kita atau penderita kencing manis di rumah kita. Ini loh informasi yang benar tuh seperti ini. Atau misalnya kita juga bisa menyajikan, ini ada sumbernya dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tuh yang benar seperti ini Pak, ini Bu, begini. Atau barangkali mau konsultasi secara langsung dengan dokternya, it's okay, banyak layanan kok. Konsultasi dokter secara online,
kayak misalkan Halodoc dan sebagainya. Misalkan ada konsultasi tentang nutrisi, ada layanan nutrisionis yang on call juga. Ini kita ngobrol langsung yuk dengan ahlinya Pak. Nih kita ngobrol langsung di loudspeaker. Ini makanan apa yang dibutuhkan dan sebagainya, itu akan lebih jelas. Sehingga orang tua kita, penderita kencing manis yang ada di rumah kita mendapatkan informasi yang benar, yang jelas, yang bisa dipercaya, yang bermanfaat dan tidak salah mengambil keputusan untuk kesehatannya. Gitu guys, terima kasih, semoga kita semuanya bisa berperan ya dalam informasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.